Bagaimana perkembangan atau alhamdulillah sekarang udah lebih apa? Sekarang maju banget. Terus udah bisa tadinya kan untuk berteman dia agak susah, sekarang bersosialisasi sama temennya juga udah bisa, bacanya juga makin lancar. Terus maminya makasih banget ya Bu Novi. Iya mah kita juga sama-sama Mas. Saya Kelas juga berapa makasih sekarang? banyak ya Mas. Kelas berapa ya? Sekarang kelas 3 kayaknya. Kelas 3. Oh, udah kelas 3. Hmm. Tadi saat Bu Novi berparadigma les baca itu gimana nih anaknya, gimana nih anaknya kayak gini, gimana saya ngajarinnya gitu ya, gimana anaknya kayak gini, gimana ngajarinnya, Stres gimana juga kerja. ngajarinnya. Hmm. Iya, jadi berarti kita belajar dari cerita Bu Novi saat berparadigma les baca, pasti dapat dipastikan yang kita fokuskan itu adalah perilakunya. Aktif, nggak bisa diem, nggak mau belajar. Akhirnya dampaknya kita belum ngapa-ngapain udah stres duluan ya Bu Novi ya. Tapi Iya Bu saat Siwi. paradigmanya sudah di paradigma Bimba, paradigma Bimba, Bu Novi mulai obrolannya berubah. Oh, mulai cari tahu kesukaannya. Oh, si Nata sukanya Spider-Man. Cari lagi, oh dia sukanya Naruto. Terus Bu Novi juga nggak modul dulu pikirannya, yang penting ngobrol dulu nih. Ngobrolin si Spider-Man sama Naruto. Ngobrol dulu biar bondingnya, bondingnya dapet. Ngobrolin Spider-Man dan Naruto. Terus sampai udah mau ngerjain modul pun nggak orientasi mau selesai. Yang penting hari ini dia suka nih, suka modulnya nggak mesti sampai selesai. Yang penting dia suka. Kalau misalnya terlihat sudah lelah atau mau berhenti, nggak apa-apa. Tapi tetap yang disampaikan Bu Dwi tadi sebagai motivator, kita tetap punya tanggung jawab. Eh, Anak tidak ditarget, tapi kita juga punya tanggung jawab gitu ya. Tapi teman-teman dipahami ya. Insya Allah teman-teman paham modulnya. Tapi karena Bu apa Bu Novia sudah dapat ini semua, Bu Novia lakukan ini semua untuk masuk ke small step system. Tadi, oh mulai ngobrol, ngobrol dulu nih masuk, ngobrolin Spider-Man dan Naruto. Terus ngobrol, nggak ngerjain, misalnya belum ngerjain modul. Oh mau mulai ngerjain modul, modul nggak mesti sampai selesai. Oh misalnya besok mau diulang-ulang lagi. Nah, pertanyaan saya, Bu Novia, kalau misalnya Bu Novia tidak melakukan ini nih, yang paradigma bimbanya ini nggak dilakuin nih, nggak cari tahu kesukaannya, nggak cari tahu apa, pokoknya harus ngerjain modul selesai hari ini minimal 5, yo, pokoknya harus 10, tapi tidak melakukan, tidak mencari tahu ini semua. Pokoknya orientasinya, aduh gimana nih biar hari ini anak bisa baca, gimana nih bisa banyak kerjainnya. Kira-kira akan ada nggak cerita Nata sekarang yang semangat belajar, yang senang belajar, yang sangat berprogres? Nggak ada Bu Siwi. Pasti minatnya dia juga Kak, udah karena dituntut kan ya. Jadinya pastinya dia akan males jadi nggak semangat anaknya karena kan kita menuntutnya hasil. Takut dia juga takut ntar kalau kebimbangnya berarti kalau minatnya. menerapkan les baca, anaknya betul, anaknya takut, anaknya nggak minat, gurunya stres apa bahagia, Bu Noviah? Stres. Jadi stres. Nih, kalau misalnya yang dilakukan adalah les baca. Tapi Bu Noviah tapi dari situ itu mungkin jadi titik balik ya Bu Noviah. Akhirnya jadi mudah semuanya ya.
Iya, jadi eh, karena banyaknya anak yang kan nggak semua anak itu sama. Ada anak yang perilakunya beda, ada yang tipikalnya juga macam-macam. Oh. Jadi kita menikmatin aja gitu, menikmati prosesnya aja. Nggak semua ya, misal ada anak yang susah kinestetik, ikutin liatin dulu alurnya, dia tuh seperti apa. Terus nanti paling saya cuma bisa ngamatin dulu, oh ini penanganannya seperti apa, cari tahu dulu kesukaannya apa, itu aja sih Bu Siwi. Oke, sama dengan sudah mengakui yang Bu Novi sampaikan tadi, setiap anak unik, setiap anak beda prosesnya. Makanya kita ngeliatin dulu, kita cari tahu dulu. Tapi kalau kalau paradigmanya les baca, ini ada huruf A sampai Z. Kalau ajarin A, hari ini A, besok B, B, C, 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 C. Pokoknya orientasinya di materinya. Tidak berorientasi pada anaknya, tidak mencari tahu apapun tentang anaknya. Yang dia tahu adalah ini materi, ini anak, anak dikasih tahu harus ngerti, udah clear. Seperti itu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman. Ini di saya lagi azan ya, teman-teman. Karena oh ya di stop sama ya. Lagi azan. Anak tersebut tuh udah apa namanya mau gitu, bahkan kayak mengerjakan modulnya itu tuh jadi cepet begitu, Bu Siwi. Sampai sekarang tuh anak tersebut sampai sekarang nih, sampai saat ini, jadi kalau setiap kali ke Bimba itu nggak pernah aku tawarin modul dulu, pasti aku selalu tawarin kayak, kakak mau warnain nggak gitu, pasti iya bisa aku warnain dulu. Kalau udah mau warnai, udah dari situ kayak alhamdulillah ngerjain modulnya ya aman gitu, bahkan kayak baca-bacaan aja udah ngeluarin sendiri gitu tanpa disuruh. Itu gitu aja sih Bu Siwi. Oke. Warnanya suka mewarnai apa aja atau ada bisa lebih spesifik, Bu Lia? Apa aja sih Bu Siwi emang itu maunya, yang penting tuh dia lihat gambarnya, supaya ada gambar-gambarnya nih di sini, jadi nggak ngaruh. Walaupun kayak pernah kayak satu minggu itu warnanya mode pelangi mulu, nggak nggak bosen Bu Siwi. Nggak. Hmm, Oh, dia karena kan tipe mode visual ya? iya, mode karakternya kan habis, jadi dikasihnya mode pelangi terus satu minggu itu nggak bosen anak Ah, itu. me, me, kok tulisannya jadi M semua. Eh, memulai kegiatan mewarnai. Oke. Nah, ini jadi apa pengalaman-pengalaman seperti ini menjadi pengayaan lagi nggak buat Bulia akhirnya? Iya ya, kalau les baca tuh saya bikin capek diri saya sendiri, bikin stres diri saya sendiri. Tapi kalau saya sudah berparadigma bimba, cari tahu, oh mau membahagiakan, mau nggak mau kan kalau membahagiakan, mau menumbuhkan minat, kan harus cari tahu dulu nih eh segala hal tentang anaknya. Maka malah kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya, Bu Lia ya. Nah, ini jadi pengayaan lagi nggak buat Bu Lia? Akhirnya buat anak berikutnya ya berarti begini, berarti begini. Iya betul Bu Siwi. Dan Jadi manusia kan namanya manusia pasti kan masih tarik menarik ya, apalagi kita selama berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia paradigma les baca, kita dibimbingnya, kita diajarkannya les baca, kita selama ini hidup di paradigma les baca. Pasti masih pernah nggak sih tiba-tiba masih ketarik lagi les baca terus lagi menarik diri lagi ke paradigma bimba? Pernah nggak ada situasi seperti itu, Bu Lia? pasti pernah sih si namanya ini ya Bu, manusia, tapi nggak semuanya Ah, berjalan
ya Bu, setiap murid pasti ada aja pengalamannya. Cuman kayak berusaha untuk cari tahu, terus balik lagi ke paradigma, ke bimbanya, kayak gitu. Lebih banyak ke diskusi lagi. Oke. Dari cerita teman-teman ini, teman-teman bisa naik level. Naik levelnya teman-teman mulai di analisa. Mulai di belajar analisa. Oh iya ya, kalau waktu saya praktekin apa menerapkannya les baca ternyata nggak kecapai ya, yang ada saya stres, dia stres. Saya terapin lagi pas disimpulkan saat saya berparadigma les baca ternyata yang ada anak stres, saya stres, kita nggak dapat apa-apa. Tapi saat kita berparadigma Bimba, coba dikumpulin anak-anak yang kita melakukan paradigma Bimba. Oh, ternyata saya pun juga lebih tenang prosesnya, anaknya juga tenang, malah kita mendapatkan apa yang kita ingin sama-sama dapatkan. Nah, itu teman-teman bisa mulai dianalisa. Analisa itu kan berarti mengelompokkan kejadian-kejadian saat eh, belum berhasil apa saja, saat sudah berhasil apa saja, seperti itu. Dievaluasi, lalu dianalisa. Saat menganalisa, mengelompokkan, akhirnya next kita bisa mengevaluasi dengan cepat. Oh, kita bisa mengindikator dengan cepat. Oh ya, ini saya paradigmanya lagi les baca nih. Switch lagi ke paradigma Bimba. Seperti itu. Dikelompok-kelompokkan selama ini yang paradigma les bacanya apa aja, apakah saya dapat kebahagiaan saat menerapkan les baca, seperti itu. Oke, kita beli plus dulu untuk Budi ya. Yes. Wah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Cipete.